Hello kids, good morning, Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Ratna pada pembelajaran tematik kelas 1. Nah anak-anak, bagaimana kabar anak-anak teacher pada pagi hari ini? Teacher selalu berharap semoga anak-anak teacher dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Anak-anak, pagi hari ini teacher akan menyampaikan materi pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks bergambar, siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. Yang kedua, dengan mengisi latihan di buku siswa mengenai berat benda dengan satuan tidak baku, maka siswa mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari, paling berat, ringan, dengan baik. Yang ketiga, dengan mengisi latihan di buku siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat dengan baik. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati gambar dan mengerjakan latihan di buku siswa mengenai penggunaan alas kaki, siswa akan mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan benar. Agar tercapainya tujuan pembelajaran kita hari ini, materi yang pertama yang akan teacher sampaikan adalah aturan menjaga kebersihan rumah. Sekarang buka buku tema 4 halaman 140. Simaklah cerita bergambar berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Nah anak-anak, dari cerita bergambar tadi, Dayu bersama keluarganya membersihkan kebun. Ayah dan ibu Dayu sangat berterima kasih kepada Dayu karena Dayu telah membantu kedua orang tuanya. Nah, pernahkah kamu membantu kedua orang tuamu? Bagaimana kamu membantu mereka? Anak-anak, selain Dayu membantu kedua orang tuanya, ternyata Siti juga membantu kedua orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel rumah, dan juga Siti tidak lupa untuk membuang sampah ke tempatnya. Siti membantu orang tuanya membersihkan rumah agar rumah Siti selalu terlihat bersih dan nyaman. Anak-anak, berikut ini aturan dalam menjaga kebersihan rumah agar rumah kamu selalu bersih, sehat, dan nyaman. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, rutin menyapu dan mengepel lantai. Yang keempat, mengelap kaca jendela. Yang kelima, menyiram tanaman. Yang keenam, mencuci piring setelah makan. Yang ketujuh, merapikan mainan setelah selesai bermain. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Anak-anak,
berat suatu benda biasanya diukur dengan menggunakan timbangan. Namun, untuk mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, kamu dapat menggunakan benda lain. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, ada buah melon dan buah apel. Berat satu melon sama dengan berat 8 buah apel. Gambar selanjutnya, berat satu boneka. Nah anak-anak, berat satu boneka tersebut sama dengan berat 15 kelereng. Nah, begitu ya sayang, cara mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, kita harus menggunakan benda yang lain, seperti semangka dibandingkan dengan buah apel. Begitu juga dengan boneka diukur dengan kelereng. Setelah kita mempelajari tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, membandingkan berat benda. Anak-anak, untuk membandingkan berat benda, kamu dapat menggunakan kata lebih berat, lebih ringan, dan sama berat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di timbangan kayu tersebut terdapat 2 bantal kepala dengan 1 bantal guling. Nah anak-anak, menurut anak-anak teacher, benda mana yang paling berat? 2 bantal kepala atau 1 bantal guling? Anak-anak, untuk melihat berat benda, kita perhatikan timbangannya. Jika timbangan tersebut ke bawah, maka itu yang paling berat. Namun jika benda tersebut timbangannya naik ke atas, maka itu yang paling ringan anak-anak. Maka dari itu, yang mana yang paling berat anak-anak? 2 bantal kepala atau 1 bantal guling? Ya, benar sekali. Yang berat adalah 2 bantal kepala. Contoh yang kedua, perhatikan gambar tersebut. Ada sepatu dan sendal. Nah anak-anak, di antara sepatu dan sendal, yang mana yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali. Yang paling berat adalah sepatu, karena arah timbangannya ke bawah. Semakin ke bawah timbangannya, maka benda itu semakin berat. Namun jika timbangannya ke atas, maka benda tersebut ringan ya anak-anak. Anak-anak, untuk gambar selanjutnya, anak-anak teacher kerjakan sendiri. Nanti filenya akan teacher kirimkan ya sayang. Sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, untuk timbangan yang pertama ada ember dan sapu mobil. Nah anak-anak, manakah yang paling berat di antara sapu mobil dan ember sayang? Ya, benar sekali, yang paling berat adalah ember. Lalu di timbangan yang kedua ada bantal dan ember. Nah, yang mana yang paling berat di antara bantal dan ember anak-anak? Ya, benar sekali. Yang paling berat adalah bantal kepala. Gambar yang ketiga ada sepatu dan bantal. Yang mana yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali, yang paling berat adalah sepatu. Lalu sepatu kita bandingkan dengan kain pel dan ember yang berisi air. Yang mana yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali, yang paling berat adalah kain pel dan ember yang berisi air. Untuk gambar selanjutnya, kain pel dan ember kita bandingkan dengan sepatu. Yang mana yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali, kain pel dan ember. Nah anak-anak, setelah kita membandingkan 4 gambar tersebut, sekarang manakah benda yang paling berat? Dari gambar tersebut, gambar yang mana yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali, yang paling berat adalah kain pel dan ember yang berisi air pel. Lalu, menurutmu manakah benda yang paling ringan anak-anak?
Coba lihat di antara 4 gambar tersebut, yang mana yang paling ringan anak-anak? Ya, benar sekali. Yang paling ringan adalah sapu mobil. Nah, anak-anak, setelah kita membandingkan berat benda tersebut, sekarang kita susun benda tersebut dari yang paling ringan hingga yang paling terberat. Ya, benar sekali. Sapu mobil, ember, bantal, sepatu, dan kain pel beserta embel berisi air pel. Nah, itu ya sayang, urutan benda dari yang paling ringan hingga yang terberat. Contoh selanjutnya untuk membandingkan berat benda, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pada gambar tersebut ada buah semangka dan buah melon. Nah, manakah buah yang paling berat anak-anak? Ya, benar sekali. Buah yang paling berat adalah buah semangka karena arah timbangannya ke bawah. Maka dari itu, buah semangka lebih berat dari buah melon. Contoh yang kedua, perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada buah mangga dan buah melon. Nah, anak-anak, manakah buah yang paling berat? Ya, benar sekali. Buah yang paling berat adalah buah melon. Maka dari itu, buah mangga lebih ringan dari buah melon. Nah, anak-anak, begitu ya sayang, cara membandingkan benda dengan menggunakan timbangan. Kita perhatikan kemana arah timbangannya. Jika benda tersebut ke bawah, maka benda tersebut berat. Namun jika benda tersebut ke atas arah timbangannya, maka benda tersebut adalah ringan anak-anak. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, aturan penggunaan alas kaki. Sekarang buka buku halaman 145. Pada halaman tersebut amatilah gambar berikut ini. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Nah, coba anak-anak teacher perhatikan pada gambar tersebut. Apa yang digunakan Udin dan keluarganya agar kakinya bersih? Ya, benar sekali. Udin dan keluarganya menggunakan sepatu. Bagaimana denganmu anak-anak? Apa yang kamu pakai jika kamu keluar rumah? Anak-anak, alas kaki harus kamu gunakan sesuai jenis kegiatan yang kamu lakukan. Contohnya seperti sepatu sekolah, kita gunakan untuk pergi ke sekolah. Sandal jepit dipakai ketika bermain. Sepatu olahraga digunakan ketika kita berolahraga. Maka dari itu, anak-anak teacher harus menggunakan alas kaki sesuai tempatnya. Mungkinkah saat kita bersekolah anak-anak teacher menggunakan sandal jepit? Tidak, bukan. Sandal jepit kita pakai saat kita bermain. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap anak-anak teacher selalu rajin belajar dan mengulang pembelajaran agar anak-anak teacher dapat menjadi anak yang pintar dan cerdas. Goodbye kids. Namo Buddhaya.